Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Lutfia Nurlaila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi komposisi bagian 2. Sebelum kita mulai tentang komposisi fungsi, kita ingat kembali tentang materi yang kemarin tentang aljabar fungsi. Ini sifatnya semua, jadi kalau f plus g dalam kurung x menjadi nanti fx ditambah gx dan seterusnya. Di sini ada 5 poin ya. Ada 5 poin yang perlu diingat. Dari sifat tadi, misalkan saya punya fx di sini 2x plus 3. Tentukan fx dengan domain di sini bacanya x kurang dari 3 lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua itu disuruh menentukan range. Maka penyelesaiannya seperti ini. Jadi di sini tinggal dimasukkan karena fx nilainya di sini f2x ditambah 5, berarti karena di sini untuk domain masih ingat itu daerah asal. Di sini x kurang dari 3, berarti kita mulai dari di sini 2. Kemudian di sini lanjut kurang dari 3, berarti 2, 1 sampai di sini boleh sama dengan lebih dari 0 atau lebih sama dengan 0. Jadi di sini 0, 1, 2. Tinggal dimasukkan 0, berarti 2 x-nya diganti 0 ditambah 5 sama dengan berapa, tinggal dimasukkan semua. Maka terjadilah range seperti ini fungsinya. Ini dibacanya fx kurang dari sama dengan 9 karena di sini nilainya maksimal 9 atau lebih dari sama dengan 3. Di sini terakhir 5 kan otomatis lebih dari 3. Untuk contoh soal komposisi fungsi yang lain, di sini misalkan ada fx, ada x kuadrat plus 1, gx-nya 2x min 3. Ini yang ditanyakan f(o)gx itu berapa dan g(o)fx itu berapa. Nah, f(o)g kita mencarinya berarti f gx. Maksudnya apa di sini? Gx dimasukkan nilainya dulu. Gx berapa sih ini? Kemudian ditulis f-nya biasakan dulu, nggak usah dimasukkan. Nah, kemudian setelah itu kita lihat fx kuadrat, fx-nya. Di sini ada x kuadrat plus 1. Otomatis yang ada x-nya itu dikuadratkan. Ini x kuadrat plus 1 sama seperti di sini persamaan semula. Jadi fx-nya dilihat x kuadrat plus 1 karena di sini yang ada x-nya di sini fx-nya berarti ini dikuadratkan, kemudian satunya biasa karena tidak ada x-nya. Kemudian seperti biasa untuk persamaan kuadrat berarti di sini 2x kali kuadrat 4x kuadrat 2 kali 2x min kali min 3 berarti jadinya min 12x ditambah min 3 dikuadratkan 9 ditambah 1 jadinya hasilnya seperti ini. Untuk GOF juga sama seperti FOGX. Jadi fx-nya dicari kemudian dimasukkan lagi ke G. Jadi fx dulu baru ke G dimasukkan. Nah, belajar dari soal tadi, kita bisa melihat bahwa sifat-sifat komposisi fungsi. Jadi, di sini ada sifat yang pertama itu tidak komutatif. Artinya, di sini FOG itu tidak sama dengan GOF. Yang kedua, tidak bersifat asosiatif. Bersifat asosiatif. Di sini, FOGOH sama saja dengan FOG OH. Sama aja semua dengan dikalikan. FOGOH. Yang ketiga, memiliki fungsi identitas. Di sini identitasnya apa? Identitas di sini angka
1. Jadi kalau 1 kali X berarti X. F kali F O I berarti I O F atau sama dengan F itu sendiri. Dari sifat tadi kita bisa membuktikan bahwa nanti dari soal ini itu kalau sudah diselesaikan berarti GOF tidak sama dengan FOG nilainya. Yuk kita buktikan yuk. Nah, perhatikan dari soal tadi, kita kerjakan GOFX dulu, baru FOGX. Dari soal yang tadi kita kerjakan ini, dilihat hasilnya di terakhirnya. Di sini lihat. Kalau sudah seperti ini, kalau tidak bisa disederhanakan, tidak usah disederhanakan. Sudah cukup di sini saja sampai di sini. Nah, FOG ini kalau bisa disederhanakan, boleh disederhanakan. Ini sama dengan berapa kalau FOGX? Dibagi berapa? Iya, boleh dibagi 2, berarti 3X kuadrat ditambah 7. Berarti di sini kelihatan antara GOFX dengan FOGX itu tidak sama atau tidak bersifat komutatif. Contoh yang kedua ini perwakilan dari sifat yang kedua tadi. Ya, jadi sifat yang kedua adalah bersifat asosiatif. Nah, dari pengerjaan ini terlihat kan FOGHX di sini itu sama dengan nilai dari FGOHX. Jadi, untuk langkahnya dipelajari di sini ada beberapa langkah FOGOHX, berarti kita memasukkan HX dulu, FOG-nya biarin, HX-nya berapa? HX-nya 1. Di sini 1 per X. Kemudian di sini ada apa di sini? FOG. Nah, dimasukkan. Jadi tinggal dimasukkan yang belakang dulu baru ke depan. Jadi ke belakang dulu baru dimasukkan ke depan-depan semua. Intinya di sini sifat yang kedua jelas bahwa komposisi fungsi itu bersifat asosiatif. Contoh yang ketiga ini mewakili dari fungsi komposisi bahwa fungsi komposisi itu memiliki identitas. Jadi di sini kita lihat soalnya. Dari contoh yang ketiga terlihat jelas bahwa di sini fungsi komposisi itu memiliki fungsi identitas. Jadi I kali X sama dengan X, FOI sama dengan IOF atau F. Jadi misalkan saya punya 1 kali 2, berarti 1 itu merupakan fungsi identitasnya. 1 kali 2 berapa? 2 kan? Nah, misalkan saya ganti 2 itu diganti angka dengan 3. 1 kali 3 berarti tetap 3. Jadi seperti itu yang dinamakan dengan fungsi identitas. Nah, selanjutnya kita cari fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui. Di sini maksudnya menentukan suatu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui itu di sini. Fungsi yang lain itu udah diketahui. Jadi FOG-nya, FOGX-nya diketahui. Kemudian Fx-nya diketahui, lalu kita mencari Gx-nya. Nah, di sini gimana cara mencari Gx? Nah, lagi-lagi dari FOG itu kan rumusnya Fgx, ya kan? Masih ingat kan? Jadi di sini Gx kita munculkan lagi. Karena FOG itu nilainya X kuadrat plus 5. Di sini kita munculkan. Nah, F-nya berapa? F-nya di depannya ada angka 3. 3 dimasukkan lagi. Gx-nya, X-nya biarin. Jadi di sini biarkan Gx-nya muncul karena kita mencari Gx. Negatif 1. Negatif 1 dari Fx ini. Negatif 1. Kemudian sama dengan X kuadrat plus 5 sama seperti ini.
Kemudian dimasukkan lagi 3Gx min 1. 3Gx min 1 negatif ini dipindah ke ruas kanan. Ke ruas kanan dari negatif jadinya positif. Jadi di sini menjadi apa sih? Tinggal E kuadrat ditambah 5 ditambah 1. E kuadrat plus 6. Jadinya Gx sama dengan E kuadrat plus 6 dibagi 3. Boleh seperti itu, boleh seperti ini. Contoh yang kedua ini juga mencari Gx. Jadi kalian lihat sendiri. Ini contoh yang ketiga juga mencari Gx. Jadi nanti ada beberapa varian untuk mencari Gx. Jadi caranya sama, cuma contoh soalnya beda-beda. Jadi kalian misalkan ditanya tentang soal-soal yang lain jadi bisa menjawab. Ini jawabannya bisa dipelajari. Oke, terima kasih karena sudah belajar tentang materi fungsi komposisi yang di bagian 2. Next, kita belajar lagi di bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga materi ini bermanfaat. Stay safe, healthy, and stay at home ya.